طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi dzabhil udhiyyah wa balaghana ila hadzal yawm min 'ashri dzil hijjah wa ayyami tashrik wa asyhadu an la ilaha illallah dzur rahmah wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqul as-salimah. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal muhtaramin para asatidz, para tokoh, para penjajah, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pekan kelima, biasanya enggak ada kajian di prank saya. Alhamdulillah, ini hari ketiga dari hari tasyrik, berarti tanggal 13 Dzulhijjah. Alhamdulillah, hari ini hampir seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia itu bergembira merayakan hari raya Idul Kurban. Idul Kurban disebut dengan Idul Adha. Idul Adha, hewan yang dikurbankannya namanya udhiyah. Mirip waktu pengorbanannya, waktu kurbannya adalah waktu duha. Diambil dari kata-kata dohwah, cahaya matahari kalau di gurun pasir diinjak udah mulai panas. Jadi waktunya waktu duha, disembelihnya, nama kurbannya adalah udhiyah. Maka babnya namanya kalau di fikih babul udhiyah, hari raya yang disebut dengan Idul Adha. Dan alhamdulillah di masjid kita Al-Mujahidin hampir berapa kemarin ada 6 sapi, berapa? 5 sapi, 1 dari RW, kambing 5. Kebahagiaan semua insya Allah, RT 3. Kebahagiaan ini kita tidak sambut dengan tarian-tarian, kita nggak menyambut kebahagiaan Idul Adha dengan minum, tapi kebahagiaannya kita sambut dengan apa? Takbiran. Takbiran ini sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari ini terakhir di asar. Jadi saat asar maghrib sebenarnya. Kalau sholatnya setiap selesai sholat disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat. Jadi takbir muqayyad setelah sholat fardu. Ada ghairu muqayyad. Kalau ghairu muqayyad, takbirnya tidak terikat, di mana aja bapak boleh takbiran. Naik mobil takbiran, naik motor takbiran. Dimulainya dari awal Dzulhijjah kemarin, di pasar takbiran. Bisa itu kalau mau takbiran di pasar, datang ke pasar nganterin istri, kemudian bapak takbir, ajak yang lain takbir. Dan itu terjadi kepada Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah. Datang ke pasar, jalan takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbiran versi Indonesia. Kalau
bapak-bapak yang pernah lebaran di mana? Di Mekah, takbirannya kayak gitu kan. Haji Bayu kemarin takbiran di Mekah ya. Modelnya kayak Indonesia, lafadznya sama ya, nadanya enggak. Nah, makanya si Syekh nggak mau takbiran, dia beda dia nadanya. Tapi kalau untuk ininya lafadznya sama. Ya, agak Indonesia menurut saya versi yang lebih enak didengar, karena memang adzannya aja beda. Ada kalau ajan-ajan di Mesir lempeng semua, nggak ada cengkoknya. Orang Indonesia lumayan cengkoknya. Nah, ibadah kurban ini syariat namanya syar'un man qablana, syariat sebelum kita. Ada syariat-syariat yang dijalankan sebelum kita dan boleh kita kerjakan. Contoh khitan, sunat itu syariatnya siapa? Nabi-nabi sebelum kita. Nabi Ibrahim khitan, Ismail di khitan. Ada lagi akikah. Akikah kalau dibilang orang kafir Quraisy, akikah juga. Jadi cuma darahnya dibuang di sekitar sekeliling Ka'bah. Kita akikah, akan disebut syariat sebelum kita. Tapi ada juga syariat yang sebelum kita nanti dihapuskan, di kitanya tidak digunakan lagi. Ini namanya syariat sebelum kita. Syar'un man qablana, menjadi dalil. Dalil itu petunjuk. Jadi ada petunjuk-petunjuk dalil yang disepakati, namanya dalil muwaffaq. Kemudian ada dalil ghairu muwaffaq, dalil yang tidak disepakati. Dan ini menjadi metode pengambilan istinbat hukum para ulama. Ulama sepakat menggunakan 4 dalil. Kan kalau kita selalu katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama-ulama kita tidak ada yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa dalil itu? 4: Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ijma itu konsensus para ulama, qiyas itu analogi. Itu pasti kita kembali ke sana. Gampangnya dalil itu petunjuk. Kita mau pergi ke Surabaya, dalilnya kira-kira apa? Ada yang tahu dalil ke Surabaya? Pertama, tiket dalil apa wasilah itu? Ada mau menuju ke Surabaya, dalilnya adalah penunjuk jalan. Pak Haji naik mobil tol, dalilnya mana? Penunjuk arah jalannya tuh. Kedua, bisa pakai Google Map. Nah, dulu peta ya kan. Pakai Google Map dibawa ke sawah. Pernah ada yang nempel sampai ke sawah kan? Ada yang punya pengalaman harus masuk ke jembatan yang reot, yang cuman bisa dinaikin kanan kirinya ban, tengah-tengahnya kosong. Itu kakak ipar saya. Lewatin jembatan harus benar-benar diinjak gitu. Kalau enggak, itu gara-gara dia bergantung dalil kepada Google Map. Google Map itu dalil. Nanti kalau mentok nggak ketemu Google Map, dalilnya siapa? Nanya orang kampung, disebutnya dengan dalil. Makanya orang-orang jamaah tabligh itu kalau jauhan harus ada dalil. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya orang kampung setempat. Kenapa orang kampung setempat dijadiin dalil? Karena dia paling tahu medannya itu. Makanya orang jadiin dalil banyak. Kalau kita dulu pernah ngetok-ngetok karena nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya, ngetok-ngetok rumah
orang non muslim. Jadi biasanya kan kita tanya sama orang kampung tempatan, mana tuh orang muslim dan yang non muslim. Ketika jauh pula masuk non muslim, kita ajak sholat ke masjid. Nah ini kenapa bisa sampai salah? Karena nggak ada petunjuk, nggak ada Google Map yang mentok orang tempatan, nggak ada. Itu kan kita bisa baca arah jalan. Timur barat bisa ditentukan dengan matahari. Itu disebut dengan dalil. Di Al-Quran disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan agamaku. Sebagian tetangga kita yang punya paham Al-Quran itu udah lengkap, udah nggak usah ditambah-tambah, ada acara ini acara itu, semuanya sudah ada di Al-Quran sama di Sunnah. Padahal yang bilang kata kalau nggak ketemu di Al-Quran itu bahasanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi Yaman itu disebut Aslul Arab, aslinya orang Arab itu Yaman. Kalau orang Arab sendiri apa? Musta'ribah, campuran. Nabi Ismail orang mana? Orang dari Palestina. Orang Nabi Ibrahimnya orang Irak, Babilonia. Itu berarti kan campuran. Arabnya bukan Arab asli, yang asli Arab dari Yaman kan gitu. Nah, petunjuk-petunjuk yang tadi nggak ketemu kata Rasulullah. Ya Mu'adz, kaifa taqdi? Gimana kalau ente menghukumi hukum Allah? Kata Mu'adz, abdi bi kitabillah. Saya akan menghukumi sesuatu hukum permasalahan dengan Al-Quran. Perhatikan ucapan Rasulullah ketika itu, illam tajid fi kitabillah. Kalau nggak ketemu di Quran, itu artinya Quran itu kan sumber petunjuk, tapi mesti diperes lagi. Yang meres adalah para mujtahid, para ulama. Kalau orang awam disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dibaca nanti bingung karena masih ada penjelasan-penjelasan. Ada istilahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nanti ada lagi nasif wal mansukh, ayat-ayat yang dihapus dan ayat-ayat yang menggantikan. Nanti kalau melihat langsung ke Al-Quran kayak Abu Janda. Lihat nih orang Islam disuruh merangin kita orang kafir katanya sampai habis dibantai semua, jangan disisain. Dia ngeliat ayat apa? Ayat jihad. Ayat sebelumnya nggak dibaca, fa in qataluhum faqtuluhum. Padahal ayat sebelumnya kalau mereka merangi kalian maka perangi balik. Kan begitu ayatnya. Artinya ayat untuk defense. Kita diserang maka kita kembali menyerang. Orang-orang yang baca langsung bisa bahaya. Ayat-ayat wasiat, ayat-ayat warisan ini kalau langsung dibaca tanpa melihat ini ada ayat-ayat penghapus dan ayat-ayat penggantinya, ini berbahaya. Maka butuh penjelasan. Setelah itu, kalau di Al-Quran Bapak wudhu nih, wudhu itu mulainya dari mana kalau di Al-Quran? Di Al-Quran itu mulai wudhu itu dari wajah. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi yang namanya wudhu nggak dari menyela-nyela tuh nggak. Ini dari mana? Sela-sela, kumur-kumur. Dalilnya apa? Sunnah, hadis Rasulullah. In lam tajid fi kitabillah, kalau nggak ketemu abdi bi sunnati Rasulillah. Kalau nggak ketemu di Quran, kata Mu'adz, saya cari di hadis. Hadisnya nggak ketemu juga, gimana? Maka kata Mu'adz bin Jabal, abdi bi ra'yi wala, saya akan menggunakan logika saya dengan tidak berlebih-lebihan.
Artinya yang bilang tidak ada di Quran dan hadis siapa? Rasulullah. Bukan karena Al-Qurannya tidak sempurna, ada. Makanya tadi yang ada di Al-Quran dicari, kemudian yang ketemu. Contoh, ada nggak di Al-Quran larangan memukul orang tua? Ada nggak? Wala tadribu walidaykum, janganlah kalian memukul kedua orang tua kalian. Ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Wala taqul lahuma uff, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu perkataan apa? Uff. Para ulama ambil dalilnya nih, kan nggak ketemu, mukul orang tua nggak ketemu ya, tapi dari kata-kata uff, kata-kata itu bikin sakit orang tua apa? Nggak mau terserah dah. Perkataan itu kan menyakitkan. Orang tua bilang, lu kecil gua urusin, disuruh sedikit aja nggak mau, bilangnya apa? Nah, perkataan itu menyakitkan, apalagi mukul. Jadi disebut, disitulah ada dalil muwafaqah, dalil yang apa dianggap sama kedudukannya, tapi bahkan lebih aula. Mukul apa, berkata saja tidak boleh, apalagi mukul. Itu lebih menyakitkan. Nggak ada dalilnya, tetapi ketika diperas ternyata ada. Jadi kalau nggak ketemu, pakai Google Map, cari orang. Jadi pindah dalil tadi, pindah dalil. Itu yang disepakati 4: dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', konsensus ulama, dan qiyas. Masih ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Imam Malik tinggalnya di Madinah, dia pakai dalil amalu ahli Madinah, beramal dengan amalan ahlu Madinah. Ahlul Madinah itu jarang yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya mazhab Maliki yang namanya puasa Syawal 6 hari makruh. Kenapa? Kalau mazhab Syafi'i, kalau ada hadisnya, walaupun tidak dikerjakan sama orang Madinah, kenapa patokannya Madinah? Karena Rasulullah tinggalnya di Madinah, pasti punya adat kebiasaan yang sama turun temurun. Orang-orang yang sekarang yang kalau mau lihat tuh Madinah sama Mekah, yang ngisi siapa? Lah, dulu yang ngisi Mekah Madinah siapa? Madinah diisi sama Imam Malik. Imam Malik kunut subuhnya. Sekarang kunut enggak. Berarti kota itu tidak bisa dijadikan dalil. Yang namanya tempat, walaupun tempat suci, kita tidak meremehkan namanya Masjidil Haram, tempat suci, bisa nggak dijadiin dalil? Nggak bisa. Sekarang orang berdalil dengan nama tempat. Kembali kepada sunnah. Kalau melihat ulama benar, lihat di mana? Di Mekah sama Madinah. Dulu Madinah pernah nggak dikuasain sama Syiah, Mekah. Masa kita lihat berarti Syiah benar misalnya. Sekarang yang pegang mazhab Hambali berarti yang lain salah, nggak bisa begitu. Nama tempat itu tidak bisa dijadikan dalil. Ulama dari zaman dulu nggak punya metode istinbat nama tempat dijadikan dalil. Kalau mau lihat misalkan yang benar, lihat orang Priok. Kalau masalah misalnya orang Priok kita dikenal dengan apa? Apa begal? Lalu kalau mau berguru cara yang benar, lihat orang Priok. Nggak juga, nggak bisa dijadikan dalil. Maka ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ada yang diperbolehkan untuk dilanjutkan. Contoh berkurban. Nah, ini termasuk syariat sebelum kita. Ada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini untuk peninggalan Nabi Ibrahim.
Berkurban itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita umatnya. Bedanya apa? Bapak ada yang kurban wajib? Kalau kemarin kurban wajib, berarti kurbannya nggak boleh dimakan. Haram menghukum makan hewan kurban sendiri yang wajib. Terus Nabi makan hewan kurban nggak? Makan hewan kurban yang kedua berarti. Jadi Rasulullah kan pernah motong 100 onta, pernah motong 2 kambing amlahaini, kabasaini amlahaini, 2 kambing putih besar, kabas. Kalau di Jawa ada namanya gibas ya. Itu kambing yang pertama Nabi nggak boleh makan karena bentuknya wajib. Setelah jatuh kewajibannya, berarti yang kedua masih wajib nggak? Sunnah, boleh makan kurbannya. Kalau kita nazar kemudian nyembelih kambing, setelah itu dimakan sama kita, nazarnya hewan nazar tadi nggak boleh. Nanti kalau saya haji tahun ini kepanggil, saya kurban, tahun depan kepanggil, wajib dia untuk berkurban. Hewan kurbannya nggak boleh dimakan sendiri karena dia jatuhnya wajib. Tapi sunnah buat kita umat Islam, apa teladan yang bisa diambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurunkan warisan berkurban? Jadi Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan, bapak-bapak mengeluarkan potensi kemampuannya, memakai ilmunya, memanfaatkan sebesar-besar waktunya, memanfaatkan peluang yang ada, tetapi ujung-ujungnya Allah yang nentuin. Kok bisa ya? Idul Adha kan kalau bapak ingat-ingat, ibunya Ismail siapa? Siti siapa? Siti Sarah apa Siti Hajar? Hajar ya. Hajar itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Perempuan melahirkan anak yang ditunggu-tunggu 86 tahun. Nabi Ibrahim itu nggak punya anak selama 86 tahun. Ada yang sekarang nungguin anaknya 3 tahun, doanya udah mulai kuat. Biasanya nangisnya udah mulai nambah di tengah malam. 5 tahun udah mulai kerasa punya anak. 10 tahun kira-kira doanya gimana? Tambah kuat lagi. Tapi kalau kita ingat-ingat Nabi Ibrahim berapa? 86 tahun bayangkan. Nggak punya anak, doa terus. Setelah keluar punya anak Ismail, diperintahkan untuk dibawa ke satu tempat yang ghairi di zara', nggak ada tumbuhan zara'. Jadi ada namanya zakat zuru'. Zakat apa? Zuru itu zakat pertanian. Nggak ada. Rabbana inni asyantu min dzurriyyati, ya Rabbi, kata Nabi Ibrahim, saya tinggalin anak istri saya, min dzurriyyati biwadin, di salah satu lembah, biwadin ghairi dzi zar', yang nggak ada tumbuh-tumbuhannya. Orang normal mana yang mau ninggalin keluarganya di tengah gurun pasir yang nggak ada tumbuh-tumbuhan? Kok pengen 86 tahun nunggu-nunggu, malah ditaruh di sana gitu. Nah, setelah ditinggal yang namanya Siti Siti Hajar sempat nanya tuh sama Nabi Ibrahim, ini benar kan perintah Allah? Iya. Ini wahyu dari Allah kan? Ini wahyu dari Allah. Kalau memang itu perintah Allah, saya jalanin. Ditinggalin cuman bekalnya sedikit. Dalam keterangannya, setelah habis gimana Pak? Setelah habis bekalnya, akhirnya kan Siti Hajar dia berusaha nyari air. Anaknya
mulai nangis. Pergilah ke Bukit Sofa. Ya. Setelah di Bukit Sofa nggak ketemu, turun. Setelah turun nanti ada jalan sedikit becek, agak berlumpur, makanya lari-lari kecil situ Siti Hajar. Kalau Bapak umroh, Anda itu ya pilar hijau. Ketika pilar hijau itu baca apa doa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwas innaka ta'lamu ma la a'lam. Ini orang Indonesia paling kencang doa. Jadi baca itu Rabbighfir, Allah ampunkan, warham dan rahmatilah, sampai akhir. Itu Siti Hajar lari kecil. Setelah lewatin itu jalan lagi tuh. Jalan lagi sampai ke mana? Ke Marwah. Di Marwah naik lagi dikit, sunnahnya kita naikin bukit Marwah sedikit. Jangan langsung melipir belokin, nggak naik dulu dikit. Biasanya capek aja, udah nyari yang dikit langsung aja deh. Langsung belok. Di Marwah nggak ketemu juga. Saking kepengen dapetin airnya, balik lagi penasaran ke Bukit Sofa. Sama, bolak-balik berapa kali? 7 kali. Dari Sofa Marwah ke Sofa. Dia kerahkan seluruh potensinya itu, meres keringat ya, kemudian dipakai semuanya, nggak ketemu-temu sampai akhirnya di Bukit Marwah. Ada suara, kayak suara, cuma kata Siti Hajar, ini kayaknya halusinasi. Bener ya, suaranya bener ya. Ternyata bener ada suara. Setelah itu dilihat, ternyata ada namanya apa? Malaikat mengaiskan sayapnya, kemudian dibenturkan ke tanah, keluar air, di situ bermancar. Akhirnya dikumpulkan itu zam-zam itu, biar nggak kemana-mana. Pelajarannya apa? Siti Hajar yang berusaha, dia ikhtiar, maka disebut dengan sa'i. Sa'i itu apa? Usaha. Yang usaha Siti Hajar, yang lari-larian Siti Hajar nyari air. Tapi keluarnya airnya dari mana? Dari mana? Malaikat yang memancarkan tadi dengan sayapnya. Artinya potensi yang kita punya, usaha, semangat kita untuk bergerak itu memang perintah Allah. Usaha kita di situ. Tapi kita serahkan hasilnya sama Allah. Tawakal kita. Yang penting kita mah udah usaha. Nggak ketemu jalannya, yang penting bergerak. Kalau kata kiai saya dulu waktu di pondok, taharruk fa inna fit taharruki barakah. Udah bergerak aja lah lo. Yang penting di setiap pergerakan itu ada keberkahan. Jangan diem. Orang itu katanya nggak boleh diem, bergerak. Taharruk fa inna fit taharruki barakah. Karena setiap pergerakan ada keberkahan. Ada orang dulu kita bawa Syekh ke IPB, Pak. Di masjid IPB itu ada supir yang jemput kita. Dulu itu udah 10 tahun ya. Sebenarnya dia supir masjid di situ. Masjid, Mermon. Kita ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya dia cerita, saya dulu Ustaz sempat mau keluar dari masjid, cuma ditahan-tahan sama orang-orang sini. Akhirnya saya lanjut. Dipikir-pikir kalau saya sendiri anak mah kuliah nggak bisa ngebiayain, tapi ternyata ada keberkahan. Jadi anaknya bisa kuliah, selesai kuliah, asbab dia bergerak di masjid. Dulu ada almarhum nikah, orang masjid patungan, kuliah ada jamaah yang menguliahkan. Karena apa? Asbab dia bergerak.
Orang tua nggak punya, dari jauh nongkrongnya di masjid, cuman mau bergerak aja, bantu-bantu masjid, ya. Pokoknya ada pergerakan ya. Jangan sampai males diam di rumah, atau dia di masjid cuma nggak mau bantu-bantu, ya percuma, nggak ada bergeraknya, mental nantinya. Ternyata berkah. Tahar fa inna fit taharruki barakah. Biarin aja. Ini yang pertama. Siti Hajar nggak putus asa, tapi apa? Dari situlah Allah Subhanahu wa taala menentukan. Kemudian hikmah kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, dikatakan yang namanya kekayaan, pangkat, jabatan itu titipan dari Allah. Bapak ketika kemarin kita berkurban kan diserahin sama panitia kurban, atas nama siapa ini? Sebutin namanya. Sebutin namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, 7 orang, tapi didoain Allahumma, ya, dibacakan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini kurban, kalimatnya perhatikan, bukan minni. Ya Allah, hewan kurban itu dari saya, enggak, tapi Rasulullah ngajarinnya Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini hewan kurban dari Engkau, walaka, dan kami persembahkan untuk Engkau. Fataqabbal, maka terimalah kurban ini. Baru dibacain Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan gitu ya. Apa maknanya? Kita nggak bilang ini hewan kurban hasil gua nih, hasil dari kerja, banting tulang, keringat kita keluar, sisihin. Kita nggak bilang begitu, ini kurban gua nih, hasil kerja keringat banting tulang, enggak. Tapi kita bilang hadza minka walaka, ini dari Engkau dan kami persembahkan untuk Engkau. Artinya apa? Karena yang kita usahakan itu tidak akan pernah terjadi kalau tanpa kehendak Allah. Makanya kita bersyukur tadi. Syukur itu kalau diartikan kata para ulama, al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'i wa dhulli. Syukur itu mengakui nikmat sang pemberi nikmat dengan jalan tunduk dan merasa rendah diri. Contoh begini, bapak bersyukur anaknya bisa lulus perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah anak saya lulus. Alhamdulillah anak saya lulus. Ada alhamdulillahnya. Alhamdulillah ujub, ada alhamdulillah memuji Allah. Alhamdulillah anak saya mah dari SD sampai sekarang juara mulu. Alhamdulillah tak pernah di luar ranking. Alhamdulillah sekarang juga masuk perguruan tinggi negeri. Lulus juga alhamdulillah dia dapat pekerjaan juga di BUMN. Alhamdulillah sekarang posisinya. Ini kira-kira alhamdulillah ini mau ceritanya. Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau beritakan. Cuman memang ketika memberitakan itu bisa punya dua potensi. Bersyukur atau jadinya apa? Sum'ah atau riya. Ini perlu dijaga memang. Nah, alhamdulillah yang benar dia merasa rendah diri. Dia katakan apa? Kalau bukan karena pertolongan Allah, anak saya nggak bisa lulus jadi CPNS. Soalnya apa? Nggak mungkin sih dari ribuan orang yang daftar ada temannya yang lulusan terbaik di kuliah nggak dapat. Dia dapat. Bukan karena kemampuan itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, belum tentu dia dapat. Nah, begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hewan ini apa? Hadza minka walaka, ini dari engkau dan kami persembahkan untuk engkau. Jadi kalau ada orang merasa berusaha terus-menerus berusaha mengeluarkan seluruh energinya, mengeluarkan potensinya, dia menggunakan keilmuannya, kemudian dengan itu dia akhirnya sukses. Nah, sukses karirnya, naik jabatan, bertambah kekayaannya tanpa merasa ada campur tangan Allah, maka dia
istilahnya sama kayak si Korun. Tahu Korun? Korun itu masih sepupuan itu sama Nabi Musa. Kata Korun, ketika dia diminta untuk zakat, dia bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu dapat harta itu dari apa? Ala ilmin indi, karena punya ilmu bisnis saya bisa ngelola. Kalau bukan saya yang ngelola, nggak bisa, nggak mungkin lah. Karena saya punya ilmunya aja, saya sukses. Ente kan juga punya kemampuan sama. Nah, ini Korun, dia lupa dia. Kalau Allah kasih lumpuh otaknya mana bisa? Semua juga karena apa? Petunjuk. Ada petunjuk dari Allah. Dikatakan yang namanya Korun itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada yang mau namain anak Korun? Enggak ada. Namanya disebut dalam Al-Quran. Fir'aun, Korun, enggak. Tapi enggak ada yang mau disebutin. Enggak ada yang mau namain anaknya Korun, karena namanya nama terlaknat. Anak saya nanya, terlaknat tuh apa sih? Laknat tuh apa? Laknat itu jauh dari rahmat Allah ya. Kalau yang namanya jauh dari rahmat Allah itu setan. Setan itu diambil dari kata-kata syaitan, artinya bauda. Bauda itu jauh dari rahmat Allah, karena setan terlaknat. Nah, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu suka dengan rumah pakai apa? Rumah dia pakai perhiasan. Kenapa? Karena Korun senang melihat orang apa yang dia pakai, bajunya bagus, mewah. Itu Korun. Akhirnya benar juga di dalam Al-Quran dikatakan, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, dan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, hidupnya materialistis, ngelihat Korun pakai baju bagus, mewah, ada emas di mana-mana. Ya laitana mithla ma utiya Korun. Ya Allah, seandainya saya itu diberikan harta seperti Korun. Orang kan kalau sekarang podcast berapa nih? Topik berapa topik? Topik ini 2 juta lah. Baju outfit. Jadi ada dinilai dari mulai atas sampai bawah, total 150 juta. Ada orang sekali jalan totalnya ratusan juta. Belum kalau yang perempuannya. Ini berapa nih? Hermes. Ini yang mulanya 2,5 juta. Semua tuh. Dan dia senang orang lain memperhatikan apa yang dipakai. Dia senang orang-orang itu kagum sama apa yang dia pakai. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun. Coba saya kayak dia tuh. Kalau Bapak kira-kira outfit dihitung dari atas sampai bawah berapa? Dulu ada pejabat keluar khuruj waktu saya masih khuruj itu. Dulu dia bilang, "Bang, saya dulu yang namanya cukur rambut, ini rambut dicukur, kemudian kanan kiri dipotongin tangannya, kaki juga, kuku-kukunya itu semuanya ada yang potongin, perempuan semua, ini cowok, bapak-bapak." Terus tahu nggak saya sekarang nyukur di mana? Di mana, Haji? Di Jenal. Di Jenal nggak tahu sekarang masih ada nggak? Di 5.000. Ya Allah. Setelah tobat, ya, dulu senang gitu. Fakharaja ala qaumi fi zinati, senang keluar tuh berhias, biar kata laki-laki. Ya, orang model begitu. Menikmati suara pujian, suara kekaguman, suara kekaguman dan berbisik di telinga Korun. Jadi Korun suka. Hari ini banyak orang bangga dengan hartanya, ya. Dia senang melihat orang susah memandang perhiasannya. Maka dikatakan saat itu telah mengalir darahnya siapa? Korun. Alhamdulillah.
Makanya di bulan Dzulhijjah sifat-sifat kebinatangan itu disembelih. Ketika bapaknya meleleh kan pertama kali mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Jabatan saya kecil, harta saya kecil, posisi saya kecil, rumah kecil, keluarga kecil, yang besar hanya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang kedua. Ada 4 kayaknya tuh di continue ini. Udah sampai jam 6 ya. Lanjut. Ya. Nanggung 2 lagi. Kemudian dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa ambil ibrah itu. Kurban itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak minta Nabi Ibrahim kurban onta. Dulu nggak minta onta. Allah minta orang yang ditunggu-tunggunya, buah hati yang ditunggu selama 86 tahun. Ismail dirawat itu. Kemarin ada teman, kira-kira Ismail itu disembelihnya umur berapa sih katanya? Ya, umur berapa? Jadi memang dalam tafsir tidak dijelaskan berapa umurnya. Tapi yang pasti falamma balagha ketika sudah sampai pada masa di mana Nabi Ismail itu ketika disembelih sudah ada bisa berusaha jalan sendiri. Ada yang mengatakan umur 7, ada yang 11, 12, 13. Intinya ketika itu sudah mulai bisa, bukan kecil-kecil banget. Ada yang mengatakan sudah balik. Maka disembelih Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah mulai tumbuh. Allah pengen melihat kira-kira yang lebih dicintai siapa? Anaknya. Qul in kana aba'ukum, dalam Al-Quran dikatakan, sampaikanlah Muhammad kepada kaum engkau, in kana aba'ukum, kalau seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, atau anak-anak kalian, wa ikhwanukum, atau saudara kalian, wa azwajukum, atau istri-istri kalian, wa ashiratukum, atau kaum keluargamu. Dikatakan wa amwalun iqtaraftumuha, atau harta yang memang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna, atau bisnis yang ente takutkan, kasadaha, dikhawatirkan ruginya, wa masakin tardawnaha, atau tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, atau jihad di jalan Allah, maka dikatakan fatarabbasu, hendaklah kalian tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat fasik atau maksiat. Jadi dicoba Nabi Ibrahim, mana yang lebih dicintai, mana bukti Allah maha besarnya, mana. Kalau bukti Allah maha besar, kita berkurban dengan harta yang dimiliki. Dan Nabi Ibrahim telah lulus untuk memaknai hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbnya lebih dicintai. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, mimpinya berapa kali? 3 kali. Jadi namanya ru'yatus shadiqah. Mimpinya Nabi itu bisa jadi sebuah wahyu. Jadi ada mimpi itu 3, ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga mimpi. Kira-kira berapa bapak? Mimpinya lebih, yang ketiga itu dari mana? Kalau yang dari setan biasanya suka terperok. Makanya setelah bangun dia baca apa? Tahu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Setelah itu meludah. Bukan ludahnya jangan dikumpulin. Jangan nanti sampingnya istrinya meludah semua. Meludahnya udah isyarat aja. Alhamdulillah samil alim minasyaitonirrajim.
insya Allah nanti pergi, karena memang sunnah daripada Rasulullah. Ketika itu disampaikan Nabi Ibrahim pada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, wahai Ismail, saya telah melihat dalam mimpi saya, anni atbahuka, saya nyembelih engkau. Fandur madza tara, kira-kira gimana pendapatmu? Bapak ngomong gitu kan, saya mimpi, kayaknya ini mimpi benar dari Allah. Saya melihat saya nyembelih. Ini kalau begitu orang tua begitu bisa dipastikan ini orang tua gila. Kalau Nabi beda ya, jangan sampai itu ngerasa dapat wahyu nanti. Jadi tidak ada Nabi baru. Ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq, bukan Haji Siddiq Musaddiq, enggak, Ahmad Musaddiq itu Nabi baru, Nabi palsu. Apa jawaban Ismail? Qala ya tif'al tu'mar, ya bapak, mau disembelih aja masih sopan. Abati, dia nggak bilang abi. Kalimat bunaya dengan abadi itu kalimat sopan santun. Kalau kita di Indonesia mungkin nggak ada tingkatan manggil ayah itu beberapa tingkat. Bapak, abadi, ibni, anak saya. Tapi kalau sudah bunaya, ya bunaya, itu tuh manggil dengan panggilan lemah lembut. Bahkan itu juga ketika Nabi Ibrahim mau dibunuh sama bapaknya, ucapan Nabi Ibrahim ke bapaknya apa? Abadi. Dia masih berlemah lembut kepada orang tua yang mau membunuh Nabi Ibrahim. Insya Allah. Artinya di situ ada hukum fikihnya. Hukum fikihnya begini: ketika engkau masih berseberangan dengan kedua orang tuamu, nggak sepakat atau beda agama, beda akidah, tetap kita harus berlemah lembut. Ucapannya aja masih ya abadi. Ini kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, silahkan kerjain apa yang Allah perintahkan. Satajaduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Nah, artinya Nabi Ibrahim tidak dipinta untuk mengorbankan dirinya sendiri, tapi orang yang paling ditunggu-tunggu. Ini cobaannya. Sibanas ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan ditinggal begitu saja, tidak ada ujiannya, dan kau mengatakan amanah, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan belum diuji. Maka diuji dengan Ibrahim. Yang terakhir, artinya setelah kita melihat dari perjalanan Nabi Ibrahim memenuhi perintah syariat berkurban, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak istri menjadi pribadi yang soleh. Ismail bisa begitu, kenapa? Karena bapaknya ngajari. Hari ini Allah nggak minta kita berkorban anak-anak kita gitu ya. Allah cuma minta kita mendidik anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Muru auladakum bis-shalah, perintahin anak kalian sholat, kata Nabi, wahum abna'u sab'i sinin, ketika dia masuk umur 7 tahun. Wadribuhum, kalau tak mau sholat juga pukul anaknya. Wahum abna'u asyri sinin, kalau sudah masuk umur 10 tahun. Datang kepada saya, Ustaz, anak saya nggak mau sholat, gimana caranya? Umur berapa? Udah umur 15 tahun, lagi ABG. Dulu waktu kecilnya disuruh sholat enggak, setelah lambat harus kenapa nyuruhnya waktu umur 7 tahun, dibawa, dikenalin. Setelah itu masih renggang-renggang sholatnya, masih belajar karena masih 7 tahun. Terus dilatih tuh sampai umur 10, 7 tahun, bangunin subuh belum mau juga, besoknya bangunin lagi, nggak apa-apa, namanya masih belajar karena masih 7 tahun, belum terhitung dia dosanya. Sampai umur 10 udah 3 tahun belajar, 7, 8, 9, 10, tinggal
Kalau dia nggak mau sholat juga, pukul, kata Rasulullah. Pukul yang tidak memberikan kesan. Artinya nggak ada terpelengan muka, apalagi jauhin dari muka. Ada sisanya merah, apa, nggak boleh. Bikin shock doang, biar dia mau tuh. Karena apa? Karena kalau bapak kaya harta ninggalin sama anak, yang anaknya nggak sholat, ngeri sedep. Bisa jadi kita meninggal dunia bukan baca Al-Quran yang dikirimi, dia kemana, dugem, alhamdulillah ya. Karena apa? Karena warisan paling indah itu kata Rasulullah, waladun soleh yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang selesai sholat dia baca doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada Pak anak yang selesai sholat dia ngaji, dia baca Quran, tapi dia bilang, Ustaz, saya nggak mau baca Rabbi firli wali walidayya. Kenapa emang? Orang tua saya dulu nggak ngurusin saya, ngapain saya begini, orang tua saya ninggalin, bapak saya nggak pernah ngajarin, nikah lagi umur saya 3 tahun, terus saya harus doain itu, saya mau kuliah aja dia nggak mau bayarin, harusnya kan hutang itu. Ketika seorang suami cerai kepada istrinya, anaknya di bawah, tetap wajib dia menafkahkan anaknya. Jadi nafkahin anaknya dari umur 3 tahun. Anaknya mau kuliah terakhir cuma minta satu, bayarin uang masuk 5 juta. Yang lainnya sudah dia dapat beasiswa 5 juta full nanti. Untuk pendaftaran itu nggak bayar lagi. Orang tuanya nggak ngasih. Sakit hati dia. Udah nggak pernah nafkahin, kemudian minta segitu nggak dikasih. Padahal ada usahanya banyak. Sampai begitu Pak, na'udzubillah. Jangan sampai anak sakit hati nggak mau doain orang tua. Ngapain saya doain orang tua? Kata-kata Rabbik firli nggak terucap dari anaknya. Itu padahal yang diharapkan dari kita ketika meninggal dunia, ada doa yang ngalir. Kalau dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, satu waktu kuburan itu tidak didatangi sama anaknya. Ini dalam kitab Ruh ya, karya Ibnu Qayyim. Di sini Pak, anak itu nggak datang satu hari di hari Kamis. Jadi yang namanya bapak kalau mau ziarah, bagusnya Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa Kamis, Jumat, Sabtu? Karena Kamis mendapatkan asar pengaruh kebaikan dari Jumat, dan Sabtu mendapatkan asar kebaikan, bekas pengaruh kebaikan dari Jumatnya. Maka di Kamis nggak datang dia, biasanya datang baca Quran di sisi kuburnya, dimimpiin sama orang tuanya. Ente kemana nggak datang? Tumben sibuk Bu. Kenapa emang? Tetangga kuburannya pada nanyain, anak ente kemana nggak kesini? Kita ngerasa nggak ada cahaya yang menerangi itu hari itu. Jadi ternyata di alam barzakh itu, kata Ibnu Qayyim, tetangga-tetangga itu mendapatkan keberkahan anak yang baca Quran di atas kuburan. Tetangga sampingnya Pak mendapatkan rahmat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, baca Quran itu bagus sampai dihatami. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang namanya pahalanya tidak berpindah, tapi rahmat yang dibacakan, Al-Quran yang dibaca menurunkan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Protes ibunya. Jadi namanya di dalam kubur itu apa aja nanti digenggam. Kalau ada misalkan katanya perumpamannya kayak orang tenggelam, dilemparin batang ranting pohon kecil ditangkap. Kenapa? Karena apa aja pengen diraih itu. Apalagi ada Quran dibacain sama anaknya. Jadi setelah itu anaknya akhirnya nggak mau ninggalin, dia baca Qurannya di rumah, diniatin buat ibunya, yang dapat ibunya doang, tetangga kuburannya nggak dapat. Memang wayas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah, urusan aku, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kami berikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Salah satu di antaranya yang membahas tentang alam ruh itu adalah Ibnu Qayyim. Teman-teman Salafi rujukannya Ibnu Qayyim, padahal cuman di kitab ini mereka sedikit nggak mau ambil banyak ilmunya karena bertentangan dengan pendapat mereka. Nah, jadi yang terakhir yang kita ambil dari pesan kesolehan Nabi Ibrahim, didik anak menjadi soleh, karena la yadkhulul jannah dayyus, tidak akan masuk surga suami yang dayyus, kata Rasulullah. Dayyus alladzi yukirru fi ahli al-khubuth, yang membiarkan anaknya laki-laki, perempuannya, istrinya berbuat maksiat. Dia membiarkan anaknya yang sudah balighah perempuan lepas hijabnya, anak-anak laki-lakinya dia berjalan sama yang bukan mahramnya, istrinya keluar tanpa hijab, maka disebut dengan dayyus. Dayyus itu sudah mau masuk surga ditarik lagi. Anaknya nggak soleh bukan karena anaknya salah sepenuhnya, ternyata dulunya nggak dididik sama orang tuanya. Anaknya nggak baca Quran, kenapa? Orang tuanya nggak masukin ke rumah Quran. Orang tuanya bahkan nggak baca Quran. Orang tuanya nggak pernah ke masjid, anaknya wajar nggak mau ke masjid. Maka nanti hati-hati, kita dituntut. Maka dalam Al-Quran menyatakan ku anfusakum wa ahlikum, nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wallahu a'lam wa a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah keteladanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita adalah keturunan yang soleh dan soleha, dan amal ibadah kita di bulan Idul Adha ini, bulan Dzulhijjah, Allah terima kurban kita dan menjadi asbab dimudahkannya bapak-bapak para pekurban untuk meniti siratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini saja kita akhiri dengan sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.